Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online minggu ini. Biar hari ini kita boleh bersuka cita bersama-sama. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah mati buat kita semua. Biar hari ini kita mau naikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Dia. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan sukacita kita kepada Dia hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas semua anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami hingga saat hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Biar kami mau memuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Haleluya. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ada tempat yang mulia. Kau
Bapa di surga, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kami berdoa minta hikmat biar kami semua boleh mengerti kehendak Tuhan dan hidup melakukan kehendak Allah. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat ke-27. Tema firman Tuhan hari ini syarat mengikut Yesus. Mari sama-sama kita baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku, dikatakan tadi sejak waktu itu. Kapan itu? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, saudaraku. Yesus bertanya kepada muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Lalu Yesus bertanya lagi, "Menurut kamu, siapakah aku?" Salah seorang muridnya, yaitu Petrus, berkata, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup." Nah, sejak waktu itu, sejak muridnya mengakui Yesus adalah Kristus, Sang Mesias, Yesus mulai berterus terang mengatakan bahwa ia akan mati. Sebelumnya, saudaraku, Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan mati, tapi tidak secara terus terang. Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan ditinggikan di atas kayu salib. Ketika ia ditinggikan di atas kayu salib, ia akan menarik semua banyak orang datang kepadanya. Yesus pernah berkata ketika ia sudah bikin mujizat, kasih makan ribuan orang dengan roti dan 2 ikan itu, Yesus berkata, "Kalau kamu mau punya hidup kekal, kamu harus makan dagingku dan minum darahku." Lalu Yesus juga pernah berkata di bait Allah, "Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Nah, semua itu belum terus terang. Tapi sejak waktu muridnya mengaku Yesus adalah Kristus, Mesias, Yesus berterus terang. Ia mengatakan ia harus pergi ke Yerusalem. Ia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua Israel, dari imam-imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, saudaraku, perkataan Tuhan itu bertentangan dengan harapan para murid. Karena para murid sedang menantikan Mesias yang akan menjungkirkan penjajahan Romawi, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mereka juga berharap nanti kalau Yesus jadi raja, mereka bisa duduk sebelah kanan sebelah kiri Yesus, duduk memerintah bersama Kristus. Jadi konsep Mesias akan mati itu tidak bisa diterima oleh murid-muridnya. Mereka belum memahami bahwa Mesias itu yang pertama datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan kematian penebusan. Baru nanti kedatangan Mesias yang kedua, ia akan memerintah sebagai raja. Karena itu ketika Yesus berkata bahwa ia akan mati, Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Sekilas, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Petrus sepertinya baik. Ia peduli kepada gurunya, bukan? Namun Yesus menghardik Petrus. "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau skandalion, engkau membuat aku tidak menggenapi rencana Bapa. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia."
Manusia itu hanya memikirkan keselamatannya sendiri, kenyamanan sendiri. Lalu Yesus menyatakan syarat untuk mengikut Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya. Ia harus mengikut aku. Itu syarat. Syarat artinya ketentuan peraturan yang harus diindahkan dan dilakukan. Syarat artinya tuntutan permintaan yang harus dipenuhi. Syarat artinya segala sesuatu yang perlu dan harus ada, di mana saudara saya harus bersedia untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi mengikuti Yesus itu ada syaratnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ada sebagian orang Kristen berpikir masuk surga itu mudah. Karena itu ikut Yesus juga mudah. Mereka ingat ada penjahat di sebelah Yesus, cukup percaya sama Yesus. Yesus, ingat aku ya kalau kau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, pada hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Jadi penjahat itu langsung masuk Firdaus kan, tinggal bersama Tuhan kan. Masuk surga hanya percaya Yesus. Tapi kan penjahat itu langsung mati, saudaraku. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, kita masih hidup sampai sekarang. Sejak kita terima Tuhan Yesus, kita masih hidup. Dan kita harus jadi murid Yesus. Dan Yesus berkata, kalau kamu mau jadi muridku, ada syaratnya. Yang pertama, harus menyangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Ketiga, mengikut aku. Mari sama-sama saudara kita belajar memenuhi persyaratan ini. Sebab orang yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini tidak bisa jadi murid Yesus. Yesus berkata, orang yang tidak mau memikul salib, tidak mau mengikut aku, tidak mau sangkal diri, ia tidak layak jadi muridku. Karena itu saudaraku, mari pantaskan diri kita. Yang pertama, harus menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya menyangkal pikiran, perasaan, keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Problem manusia, saudaraku, sejak Taman Eden adalah keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Tuhan berkata kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu mati. Datanglah iblis dalam berupa ular menggoda manusia. Iblis menggoda Hawa. Bukankah semua pohon taman ini tidak boleh kamu makan? Lalu Hawa berkata, oh boleh, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kami makan atau raba. Lalu iblis berkata, makan aja gak apa-apa. Kamu gak akan mati kalau makan buah itu. Justru kamu kalau makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah, bisa membedakan baik dan jahat. Lalu Hawa tergoda oleh bujukan iblis. Ia memandang buah yang dilarang Tuhan, kelihatannya enak kalau dimakan, dan lagi bisa memberikan hikmat padaku. Lalu Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan memberikan kepada suaminya. Seharusnya Adam dan Hawa menyangkal pikiran itu yang bertentangan firman Allah, menyangkal bujukan setan, menyangkal keinginannya. Namun mereka mengikuti keinginan itu. Itulah dosa. Hidup semau gue, hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, untuk menjadi murid Kristus kita harus menyangkal semua keinginan yang berdosa, saudaraku. Galatia 5:24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyangkal diri artinya tidak lagi mengikuti keinginan berdosa. Roma 6:11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Menyangkal diri, tidak lagi mengikuti keinginan berdosa. Orang yang tidak mau menyangkal dirinya, saudaraku, ia sedang ditipu oleh iblis. Ia akan mencintai dunia ini, dan dia akan menjadi seteru Allah. Karena itu jangan biarkan diri kita ditipu oleh setan. Jangan ikuti bujukan iblis, saudaraku. Jangan kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia saja. Belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Belajar dari Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas 22:42. Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mari jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Belajar dari Tuhan Yesus. Menyangkal diri artinya
menyangkali setiap pikiran, perasaan, keinginan yang bertentangan kehendak Tuhan. Menyangkal diri artinya kita lebih menuruti kehendak Tuhan daripada diri sendiri. Yang kedua, saudaraku, memikul salib. Salib adalah cara hukuman yang kejam, saudaraku. Diambil oleh bangsa Romawi dari bangsa Fonisia untuk menghukum kriminal kelas berat, menghukum perampok, menghukum pemberontak. Dan Yesus ketika dia divonis oleh Pilatus, ia harus disalib, ia harus pikul salibnya sampai ke bukit Golgota, saudaraku. Jadi memikul salib artinya siap mati. Sebagai orang-orang yang mau mengikut Kristus, jangan kita menjadi orang-orang yang mempertahankan nyawa kita, saudaraku. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 25-27, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau orang malu mengaku Yesus di depan manusia, Yesus pun akan malu mengaku dia di depan Bapa dan malaikat-malaikat. Kalau orang menyangkal Yesus di depan manusia, maka anak manusia pun menyangkal dia nanti di depan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Karena itu saudaraku, jangan kita takut akan manusia. Petrus kal Yesus 3 kali sebab dia takut akan manusia, saudaraku. Syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah berdoa buat Petrus supaya ia imannya tidak gugur. Akhirnya Petrus bertobat, saudaraku. Orang yang mau menjadi murid Yesus, ia harus siap kehilangan nyawanya bagi Yesus. Kalau tidak, ia bisa menyangkal dirinya, menyangkal Yesus nanti. Memikul salib adalah bersedia menderita bagi Injil. Dalam 2 Timotius 1 ayat 8, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman yang dipenjara karena Yesus, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Saudaraku, memikul salib adalah rela menderita bagi Injil. Memikul salib juga adalah rela menderita karena mengikut Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-6 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siap menderita karena mengikut Kristus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku, memikul salib adalah membawa kematian Yesus dalam tubuh kita ini. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Rasul Paulus banyak kali dia harus mengalami aniaya, penderitaan karena dia memberitakan Injil, dan ia pikul salibnya itu. Ia seorang murid Kristus sejati, saudaraku. Mari kita pikul salib kita, siap menderita bagi Kristus. Berbagai orang yang menderita karena kebenaran, karena mengikut Kristus, karena upahnya besar di sorga. Yang ketiga, saudaraku, syarat mengikut Yesus adalah mengikut jalannya. Mengikut artinya mengikuti orang yang mendahului kita, bergabung dengannya sebagai pelayannya, menjadi muridnya. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Murid-murid Yesus pada awalnya disebut pengikut jalan. Mengikuti jalan Kristus, hidup seperti Kristus telah hidup, saudaraku. Bagaimana Kristus hidup? Kristus tidak hidup menuruti kehendaknya sendiri, tapi Yesus hidup menuruti kehendak Bapa. Dikatakan dalam Injil Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus hidup melakukan kehendak Bapaknya. Jadi kalau kita mengikut Yesus,
mengikuti jalan Kristus, jalan Tuhan. Saudara saya harus hidup seperti Kristus telah hidup. Hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Bukan lagi untuk menuruti kehendak sendiri, tapi hidup menuruti melakukan kehendak Bapa. Syarat mengikut Yesus yang pertama, menyangkal diri, menyangkal semua pikiran, perasaan, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, memikul salib, siap menderita bagi Kristus, siap kehilangan nyawa bagi Kristus. Yang ketiga, mau mengikut Yesus, mengikuti jalan Tuhan, hidup melakukan kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kembali kami diingatkan, kami berdoa mohon anugerah-Mu agar setiap kami boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus yang belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Kami boleh menyangkal diri, menyangkali setiap pikiran, perasaan, keinginan yang bertentangan kehendak Tuhan. Kami selalu memilih kehendak Allah. Kami boleh pikul salib kami. Kami mau mengikut Engkau dengan setia Tuhan sampai mati, mengiring Tuhan, tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Kami tidak takut akan manusia, kami hanya takut kepadamu ya Allah. Dan biarlah kami boleh mengikuti jalan Tuhan, hidup sama seperti Kristus telah hidup, melakukan kehendak Bapa. Berkat-Mu setiap umat-Mu Tuhan mendengar firman Allah ini, biar Engkau beri anugerah supaya setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu saat ini sedang sakit, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan berkati. Sedang mengalami masalah apapun, Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa buat gereja Bethel Indonesia, Tuhan berkati. Untuk Pak Rubin sebagai ketua, Tuhan beri hikmat, beri anugerah. Juga untuk ketua BPD, khususnya untuk hamba-Mu Pak Satria di BPD Jawa Barat, beri hikmat, anugerah supaya gereja Bethel Indonesia boleh makin maju. Untuk setiap gembala-gembala yang ada, Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, Bogor, biar boleh mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Datang kerajaan-Mu di kota ini Tuhan, jadi kehendak-Mu. Kami berdoa buat Indonesia, Yeshua Tuhan, Indonesia kami bawa di hadapan Tuhan. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negeri ini, berikan hati yang takut akan Tuhan. Biar setiap pejabat-pejabat pemerintah di negeri ini boleh memerintah dengan adil dan benar. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia, jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kasih kekasih Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran pada Allah. Angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.